apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti Kona Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang pengertian pembelajaran kooperatif atau biasa disebut dengan cooperative learning. Menurut Slavin, dalam S-Journey, cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya antara 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. S-Journey juga menjelaskan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa atau student oriented, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada orang lain. Jadi, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, suku yang berbeda atau heterogen. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu. Mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tentang konsep strategi pembelajaran kooperatif. Nah, pada pembelajaran kooperatif ini setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Pada pembelajaran ini menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif di mana siswa dapat memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara kelompok. Melalui strategi pembelajaran ini, siswa bukan hanya belajar dan menerima apa yang disajikan oleh guru dalam KBM, tapi juga siswa sekaligus mempunyai kesempatan untuk membelajarkan siswa yang lain. Nah, memungkinkan juga semua siswa dapat menguasai materi-materi yang diajarkan oleh gurunya. Di sini guru juga memiliki sebuah peran yang penting. Nah, guru juga mempunyai peran yang penting, berperan sebagai satu-satunya narasumber dan sebagai mediator juga. Mediator, stabilisator, dan manajer pembelajaran. Belajar yang berlangsung dalam suasana keterbukaan dan demokratis akan memberikan kesempatan yang optimal bagi siswa untuk memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai materi yang dibelajarkan dan sekaligus melatih sikap keterampilan sosialnya sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nuraisa. Nomor induk mahasiswa saya 1908101158. Saya dari kelas PID semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran kooperatif. Menurut Mulyadina, karakteristik pembelajaran kooperatif itu yang ke-1 itu adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan
tempat untuk mencapai tujuan. Semua anggota tim itu harus saling bekerja sama agar siswa dapat mencapai suatu tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen mempunyai 4 fungsi pokok. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi organisasi, yang ketiga ada fungsi pelaksanaan, dan yang terakhir itu ada fungsi kontrol. Fungsi perencanaan. Ini berarti bahwa pembelajaran kooperatif itu harus memiliki perencanaan yang matang agar proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif. Fungsi pelaksanaan. Ini berarti bahwa pembelajaran kooperatif itu harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan melalui langkah-langkah ataupun ketentuan yang sudah disepakati oleh bersama. Fungsi organisasi. Ini berarti bahwa pembelajaran kooperatif itu merupakan pekerjaan bersama antar anggota. Oleh sebab itu, perlu untuk diatur tugas dan tanggung jawabnya antar setiap anggota kelompok. Fungsi kontrol. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif itu perlu ditentukan berhasil atau tidaknya itu dengan melalui tes. Yang ketiga itu adalah kemauan untuk bekerja sama. Dalam pembelajaran kooperatif, kerjasama itu sangat ditekankan. Setiap anggota bukan saja diatur tugas ataupun tanggung jawabnya masing-masing, tetapi ditanamkan perlunya untuk bekerja sama. Keterampilan bekerja sama. Kemauan untuk bekerja sama dipraktikkan melalui aktivitas ataupun kegiatan yang tergambar dalam keterampilan bekerja sama. Berlanjut ke prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Menurut Mulyadina, terdapat 4 prinsip dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu adalah prinsip ketergantungan positif. Yang artinya, tugas kelompok itu tidak mungkin diselesaikan oleh satu orang saja, tetapi diperlukan adanya kerja sama antar anggota kelompok agar tugas itu dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua adalah tanggung jawab perseorangan. Keberhasilan kelompok itu tergantung kepada setiap anggotanya, maka dari itu setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Yang ketiga adalah interaksi tatap muka. Dengan adanya interaksi ini, memberikan pelajaran kepada setiap anggota untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing, dan mengisi kekurangan masing-masing. Prinsip yang terakhir adalah partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif ini melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan dapat berkomunikasi. Hal ini tentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Maka dari itu, guru bertugas untuk melatih agar siswa dapat menjadi komunikator yang baik. Lanjut ke langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman, terdapat 4 tahapan dalam pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama adalah penjelasan materi. Tahapan ini merupakan tahapan penyampaian materi kepada siswa sebelum siswa belajar dengan kelompoknya. Kedua adalah belajar kelompok. Tahapan ini dilakukan setelah guru menjelaskan materi. Siswa bekerja dengan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif ini bisa berupa tes ataupun kuis. Bisa dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Apabila individu, berarti itu penilaian terhadap kemampuan individu. Sedangkan apabila kelompok, itu berarti penilaian terhadap kelompok. Dan yang terakhir itu adalah pengakuan tim. Pengakuan tim ini berarti penetapan tim yang paling menonjol ataupun yang paling berprestasi. Kemudian diberikan hadiah ataupun penghargaan. Ini diharapkan agar dapat memotivasi kelompok yang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Afrila dengan NIM 190811138. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe pembelajaran kooperatif.
Tipe-tipe pembelajaran kooperatif itu ada banyak sekali. Itu terdiri dari tipe stage, tipe jigsaw, group investigation, teams games turnamen, bertukar pasangan, make a match, kepala bernomor terstruktur, 2 tamu, team isolated individually, cooperative integrated reading and composition, kemudian juga inside outside circle, kancing gemerincing, keliling kelas, think pair share, bercerita berpasangan, berkirim salam dan soal, dan yang terakhir talking stick. Tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 saja dari tipe metode pembelajaran kooperatif ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 dari tipe metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu tipe STADE. Model pembelajaran STADE adalah model pembelajaran kooperatif untuk pengelompokan kemampuan campur yang melibatkan pengakuan tim dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu anggota. Langkah-langkah dari pembelajaran tipe STADE ini mengarahkan siswa untuk bergabung ke dalam kelompok, kemudian membentuk kelompok heterogen sebanyak 4-5 orang, mendiskusikan bahan ajar secara kolaboratif, mempresentasikan hasil kerja kelompok sehingga terjadi diskusi dalam kelas, mengadakan kuis individual dan buat skor pengembangan kelompok, kemudian juga mengumumkan rekor tim dan yang individual tadi. Yang terakhir, memberikan penghargaan kepada kelompok. Tipe yang kedua, tipe jigsaw. Pembelajaran ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa itu aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran. Teknik ini bisa digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, mendengar, atau berbicara. Langkah-langkah dari tipe pembelajaran jigsaw ini adalah pengajar itu membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi 4 bagian. Sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar itu memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari itu. Kemudian siswa dibagi dalam kelompok berempat. Bagian yang pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua. Demikian seterusnya, siswa disuruh membaca atau mengerjakan bagian mereka masing-masing. Setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bagian yang dibaca atau dikerjakan masing-masing. Khusus untuk kegiatan membaca, kemudian pengajar itu memberikan bagian cerita yang belum terbaca kepada masing-masing siswa tadi. Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan pelajaran hari itu. Kemudian yang ketiga, tipe bertukar pasangan. Pembelajaran bertukar pasangan ini merupakan pembelajaran memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan orang lain dan bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Dengan langkah-langkahnya itu, tipe bertukar pasangan itu adalah setiap siswa membentuk pasangan-pasangan. Pasangan itu bisa ditunjuk langsung oleh guru atau siswa itu sendiri yang mencari pasangannya. Guru kemudian memberikan tugas untuk dikerjakan oleh setiap pasangan siswa. Setelah selesai, setiap siswa yang berpasangan bergabung menjadi satu pasangan lain. Kedua pasangan tersebut bertukar pasangan, masing-masing pasangan yang baru ini saling berdiskusi dan men-share jawaban dari hasil diskusi mereka. Hasil diskusi yang baru yang didapatkan dari pertukaran pasangan ini kemudian didiskusikan kembali oleh pasangan yang tadi yang semula awal tadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran kooperatif. Kelebihan pembelajaran kooperatif yang pertama, melalui cooperative learning siswa tidak terlalu tergantung terhadap guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan siswa tersebut mau belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, cooperative learning dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata verbal dan membandingkan ide-ide serta gagasannya itu dengan orang lain. Yang ketiga, cooperative learning dapat membantu anak itu untuk menumbuhkan rasa
aspeknya pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Yang keempat, cooperative learning dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, cooperative learning merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial termasuk mengembangkan rasa harga diri, kemudian juga hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain, mengembangkan keterampilan memilih waktu dan sikap positif terhadap sekolah. Yang keenam, melalui cooperative learning dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Siswa dapat berpraktik memecahkan masalah tanpa takut untuk membuat masalah karena keputusan yang dibuat itu adalah tanggung jawab kelompoknya. Yang ketujuh, cooperative learning dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan belajar secara abstrak yang berupa teori-teori menjadi nyata atau real. Yang kedelapan, interaksi selama cooperative learning berlangsung ini dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Dan hal ini berguna untuk proses pendidikan jangka yang panjang. Selanjutnya, di samping keunggulan pembelajaran kooperatif juga memiliki kelemahan. Di antaranya, yang pertama, untuk siswa yang dianggap memiliki kelebihan, contohnya mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan yang semacam ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, ciri utama dari cooperative learning adalah bahwa siswa saling membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa PR teaching yang efektif, maka dibandingkan dengan pengajaran dari guru, bisa terjadi cara belajar yang demikian apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga, penilaian yang diberikan dalam cooperative learning didasarkan kepada hasil belajar kelompok. Namun, guru perlu menyadari juga bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. Yang keempat, keberhasilan cooperative learning dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang cukup panjang, dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali atau berkali-kali dari penerapan belajar ini. Yang kelima, kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa. Akan tetapi, banyak aktivitas di dalam kehidupannya yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara individual. Terakhir adalah pembahasan mengenai cooperative learning perspektif Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Selanjutnya, cooperative learning perspektif hadis. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, rawahul at-Tirmidzi. Dari Abi Musa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim bagi mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.
Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiron.